Kejadian 4 ayat 25 ya sama 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuh. Jadi Set itu artinya kan Allah mengaruniakan. Makanya keturunan dari Set itu disebut keturunan anak-anak Allah. Kain itu anak manusia. Itu maksud dari pertanyaanmu. Jadi ketika anak-anak manusia itu menghampiri anak-anak Allah, artinya anak-anaknya Kain menghampiri anak-anaknya Set. Itu jawabannya. Oh iya Kak, makasih Kak. Lagi yang mau ditanya, jatuh lagi kerunduk bunda. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Yang mau ditanya tentang Azazel Kak. Itu dia kan persembahan kepada Azazel. Orang Israel kan ada yang memotong korban. Yang satu untuk Allah, yang satu untuk Azazel. Itu maksudnya Kak? Iya, Azazel itu setan. Oh, Iblis. Makanya jangan menuhankan Azazel. Kan Allah selalu diselingkuhin oleh berhala-berhala orang Israel kan. Iya Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak Jadi ada Kak, ada makasih Kak. penyembah ilah lain yang mengorbankan itu bagi Azazel. Itu maksud ayat itu. Oh iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama, Tuhan berkati. Salam Kak Hana. Shalom Mas Kelinci. Siapa lagi? Mas Kelinci. Jangan menuhankan anak manusia. Iya. Jangan menuhankan anak manusia yang tidak bisa bangkit setelah mati. Good. Saya juga setuju itu. Ya, jadi tuhankanlah anak manusia yang bisa bangkit dari kematian. Kalau nggak bisa bangkit dari kematian, jangan dituhankan. Oke. Pagan kiri, pagan kiri, putar-putar jari. Oke. Tuhanmu rendah jadi manusia. Iya, Naya. Kenapa? Iri. Memang dia merendahkan diri kok. Artinya adalah dia tinggi. Nadia. Islam. Nada apa Nadia? Halo, Adek. Halo. Islam Kristen deh. Saya nanya dulu boleh Mbak? Lo Islam atau Kristen deh? Muslim Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Mbak Kristen aliran mana? Aliran deras. Deros tuh sama dengan ortodok atau apa? Atau Nasaret atau Katolik, Protestan, Karismatik? Yang mana? Aliran deras itu adalah sungai. Oh Sungai iya. yang alirannya deras. Ya. Jadi Kristen itu banyak cabang ya Mbak ya? Nggak ada cabang. Kristen itu cuma satu. Kok dicabang-cabang? Itu sama semua tuh Mbak? Sama apanya? Kayak atau Katolik, misalnya aku mau masuk Kristen nih. Kristen Nggak mana usah yang kau masuk Kristen, Islam aja kau. Nggak usah. ini misalnya yang mana aku pilih? Protestan, Katolik, Islam aja lah. Nggak Allah usah kau Allah. cari yang lain. Kau agama Islam aja. Udah pas itu. Itu kalau Iya, tunggu dulu. Saya tanya, Anda Islam apa? Muhammadiyah, Syiah, Sunni, Wahabi, Ahmadiyah, yang mana? Oh, Oke. aliran yang mana? Oke, Muhammadiyah, NU itu tuh ormas Mbak, kayak PP, Pemuda Pancasila, kayak GHIB itu ormas. Iya, bukan jadi aliran. kau masuk yang golongan mana nih? Golongan Mbak ya dalam Al-Quran
Cuma dikata kafir, munafik dan muslim. Gak Kami ada orang ada 72 golongan kok Apa, Mbak? munafik. Nah, kok Iya. kafir munafik yang mana golongan? makanya dalam Dari hadisnya 72 golongan yang dibikin Tuhanmu itu kok golongan yang keberapa? Jawab dulu. maka dalam hadis Nabi selagi kita mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis kita nggak tersesat. Itu aja. Ya, terus kok golongan yang mana saya tanya? Saya nggak nanya kau tersesat atau enggak. Golongan yang mana lah kau dari 72 itu? Kami gak ada golongan, Mbak. Kami ngikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis. Gak ada golongan. Aku bukakan ayatnya. Kalian itu akan terpecah menjadi 72 golongan loh. Kok kau mendustakan yang udah ada? Iya, itu betul lo bilang tuh. Aku tanya kau dari golongan mana? Kerudung bunda jatuh. Dari golongan mana, Pak? Oke. Saya jawab boleh ya? Ya. Makanya Mbak, kalau muslim yang sedikit kurang paham Cuman atau ditanya aja golongan atau mana awam. dari 72, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 72 itu kok yang mana? Banyak kali golongannya ini. Ya betul, Mbak. Ya di Banyak mana kok golongan yang kau berapa? Tergolong yang mana? golongan sunnal wal jamaah Sunni. Ya gitu aja. Sama nggak sama Syiah yang kalau sembayangnya bawa batu? Sama nggak? Maksud contohnya bawa batu mana? Kan nggak tahu. Yang bawa batu maksudnya di mana? Loh, Anda nggak pernah lihat Syiah itu kalau sembayangnya pakai batu? Itu di sujudnya gitu maksudnya. Makanya aku cari tahu dulu golonganmu apa aja. Yang bawa batu maksudnya gimana nih? Lempar atau Makanya aku sujudnya? cari tahu dulu, Pak. Kau cari, kau googling gimana ibadah mereka, ada batu-batu yang ini nih, gitu. Cari dulu. Kau aja nggak tahu golonganmu, kok sibuk kau sama golonganku. Jangan beri aku pagan, cium saja tanganku ini. Kenapa? Sibuk kau? Halo. Apa? Halo, selamat pagi. Ya, silakan. Islam Kristen, Pak. Islam, Bu, Muslim. Mau bertanya apa? Iya, aku nih mau bertanya-tanya dalam arti gini, saya cuma mau cari kebenaran aja, bukan mau ngapa-ngapain gitu ya. Cari Cari apa? kebenaran. Cari kebenaran gitu. Oh, berarti Anda belum menemukan kebenaran? Bukan. Dicari. Oh, Bukan belum di menemukan agama Islam kebenaran. Bapak belum menemukan kebenaran. Kenapa Oh, dicari? jangan muter-muter, jangan langsung Oh, nggak melintir-lintir. muter, karena Anda Iya, bilang saya cari kebenaran. Apakah sudah ada kebenaran di iman Anda? bukan begitu. Enggak, Saya mau cari tanya, kebenaran. sudah ada kebenaran belum di iman Anda? Ada dong. Ya kalau ada ngapain dicari? Berarti belum ada sesuatu yang belum menemukan kebenaran, dia cari kebenaran. Makanya pakai diksi yang bagus. Bilang aja, Mbak, saya kepo dengan agamamu, kan selesai. Jangan bilang kebenaran. Kalau udah Ya nemu- iya dong. Iya. Masalahnya gini, Mbak. Masalahnya gini, dalam kekristenan itu kan kadang tuh ada yang bertolak-tolak belakang tuh. Jadi Loh, Anda kok mencari mencari kebenaran tahu. malah ini sih menarasikan sesuatu tentang Kristen? bukan menarasi, mencari kebenaran, ingin bertanya kepada Anda Ya gitu. bertanya aja, jangan Kebenaran bernarasi tentang lah, konsep-konsep yang nggak Tuhan. berdasar. Gitu loh. Oke, Anda Islam? Ya Islam. Masih Islam? Masih dong. Oke. Ada kebenaran di Islam? Kayak mana sih saya mau bertanya situ tertanya Loh, ada balik. kebenaran nggak di Islam? Saya Nggak ada dong. orang nanya pun nggak bisa dijawab. Simpel-simpel aja. Seharusnya kan saya dulu, Mbak, gitu. Oh, Anda dulu Nggak, gini. ya. Di mana-mana gini. Pak, ladies first loh Pak. Ini berarti Bapak cewek ya? Iya, di mana-mana gitu nggak sih teman-teman, 600 orang lebih ya. Di mana-mana ladies first ya. Kalau Anda mau dipersilakan duluan berarti Anda siap dengan konsekuensi. Anda adalah ladies. Silakan ladies, mau bertanya apa? Oke. Oke katanya. Oke.
Silakan Pak Lidis. Gini Bu, artinya gini. Saya mau bertanya tuh tentang ketuhanan Yesus. Tentang apa, Cang? Lo mau nanya apa, Cang? Apa, Cang? Ada yang manis nih? Ada dong. Ih, Kenapa, Cang? Lucu banget sih lu, Cang. Ya udah, Cang. Gini Bu, gini. Hmm. Saya mau bertanya tentang ketuhanan, tentang Yesus gitu loh. Artinya gini kan, dalam Kristenan itu kan Yesus itu dianggap Tuhan gitu. Betul? Ya enggak? Enggak. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam kekristenan, Tuhan Yesus itu disembah, bukan dianggap. Bagi kami tidak menganggap saja, tetapi kami menyembahnya. Kok Iya, berarti Tuhan. dianggap? Oke, berarti Tuhan ya. Berarti Tuhan ya, Bu? Iya, kami menyembahnya. Oh, berarti boleh dong Tuhan menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyembah kepada Tuhan. Ada kok, Bu, itu. Yang ada 6, Tuhan bersumpah 12. demi Coba baca, Tuhan. Lukas 6 ayat 12. Yang ada itu Tuhan bersumpah demi Tuhan. Itu yang Oh, berarti ada. berarti di Bible itu Lukas 6:12 enggak benar ya? Coba bacakan. Ibu yang baca. Loh, Anda kan mempertanyakan sesuatu dengan dasar ayat. Ya tunjukkan dasar ayatnya dong. Ya, di situ kan tertulis. Dibaca dulu. Jangan direvisi kitab saya. Jangan diubah-ubah. Saya nggak ubah-ubah. Ini sesuai dengan dalil loh, Bu. Ya, dalilnya di mana? Di situ ayat Lukas ayat 6, Lukas 6 ayat 12 tertulis di situ bahwa pada malam hari dia naik ke atas gunung berdoa kepada Tuhan. Nggak ada dalil seperti itu. Jangan berbohong ya. Berdoa kepada Berkata Tuhan. bohong. Silakan baca. Nah. Jangan berbohong. Nah, baca. Baca. Ya baca baik-baik. Ibu yang baca. Anda Biar saya ajarkan membaca dulu. Silakan. Ya, oke. Silakan dibaca dulu. Anda nggak buta huruf? Ya makanya saya buta huruf, dibacakan, Bu. Saya buta huruf. Dibacakan, Tadi tolong Anda dibaca. menunjukkan dalil kalau Anda buta huruf ya. Pada waktu Kalau- itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Tuhan. Mana ada Tuhan di situ? berdoa Jangan Bentar, direvisi ayat saya. Anda tidak mengerti arti Tuhan dan arti Allah. Di situ Allah yang dimaksud adalah Bapa. Ntar dulu, berdoa kepada Allah. Kepada Bapa. Iya, Allah kami itu adalah Bapa. Nah, Yesus ini siapa? Oke, baik. Nih. Semoga Yesus Anda ini dari siapa? sini memahami ayat kami ya. Oke. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Aduh. Sama Anda aja, Bu. mengerti? Ya, Anda saya kasih tahu. Allah itu Ibu, adalah Yesus- Sang Bapa. Dengar, saya jelasin. Allah itu Saya adalah paham. mau saya baca? Saya paham. Iya, Anda mau mendengarkan kan Anda bertanya ya. Oke. Iya. Diam. Allah itu merujuk kepada Sang Bapa. Tuhan itu merujuk kepada gelar kemanusiaan Yesus. Jadi manusianya Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Tuhan itu adalah gelar untuk manusia, saya kasih tahu dulu. Antara Allah dengan Tuhan itu berbeda. Allah hakikat, Tuhan itu gelar untuk manusia. Ingat, Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan dari Yesus. Kalau kamu punya Tuhan, minimal Tuhanmu pernah jadi manusia, sayang. Ya, karena kami tidak memahami Tuhan itu sebagai Allah, tetapi Tuhan itu sebagai gelar Sang Kristus. Itu Anda harus tahu.
bahwa kemanusiaan Yesus itu berdoa kepada Bapa. Kalau definisi kalian Tuhan itu kan berbeda dengan definisi Tuhan di dalam iman kami. Jadi kamu jangan memaksakan teologimu menjadi teologi kami. Ngerti? Kamu cari juga di Wikipedia. Tuhan dari etimologi kata Tuhan itu merujuk kepada penguasa, pemelihara, pemilik. Hanya disematkan kepada manusia. Kenapa? Ya karena itu memang gelar untuk manusia. Jadi kalau ada ilah yang gelarnya Tuhan, jadiin manusia dulu dong. Itu jelas ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Berbeda sekali ya antara Tuhan dengan Allah. Allah merujuk kepada Sang Bapa yang adalah Allah Tritunggal. Tuhan merujuk kepada Sang Firman yang mengambil kodrat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Makanya jangan kamu terjemahin kitab kami seperti terjemahan kitab Anda. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Makanya Yesus itu disebut Tuhan dan Allah. Ketika Thomas, nih saya tunjukkan ya. Ketika Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus, Thomas bilang, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Oke. Karena Thomas tahu bahwa bentar ya. Kyrios dengan Theos itu beda. Kyrios itu Tuhan dan Tuhan. Nih, saya kasih tahu ya. Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dalam bahasa Yunani, Kyrios Tuhan atau Tuhan. Theos itu Allah. Ini Engkau mulia karena Engkau Allahku, pencipta dan pemilik hidupku. Ini. Itu dibedakan Tuhan dengan Allah. Kalian harus tahu. Kami itu tidak pernah mubazir kata. Jadi kami memahami kitab kami dengan baik. Oke? Kenapa Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku? Karena dia tahu Kristus itu adalah firman Allah yang hakikatnya Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan Kristus itu adalah manusia, sang penguasa dari hidupnya Thomas dan semua manusia di dunia ini. Jangan banjir typing, dengerin dong kalau Bunda lagi jelasin. Ngerti ya, Slam? Semoga kamu paham sampai sini ya, Slam. Dah. Naya jadi penonton yang baik ya sayang ya, bikin dosanya dikit-dikit aja. Malu sama kerudungnya. Tos make tiung, eta teh bacot, kudu dijagaan gitu, Naya. Ih. Ngartinya gitu dong. Halo, salam. Halo Bunda, saya mau bertanya. Islam Kristen. Saya Islam. Islam pakai salom ya. Udah ke Kristen-Kristenan ya sekarang ya. Oke, saya mau bertanya. Oke, saya bacain Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang Tuhan embuskan napas ke apanya? Yang Tuhan mengembuskan napas ke hidungnya itu apa? Iya, saya mau bertanya tentang Tuhan yang mengembuskan napas ke hidungnya. Lalu? Ya itu contohnya gimana itu contohnya? Oh, itu bukan untuk yang di tangan ya? Apa maksudnya? Bukan hidupnya pakai tangan ya? Bukan. Kok orang dibilang ditiupkan ke hidungnya kok di tangan? Gimana sih? Namanya ngembusin itu ya pakai nafas lah. Oh, pakai napas ya? Itu hidup, itu hidup. Hidup. Oh, bisa hidup ya? Bisa.
Bapak pernah tahu ada orang kecebur ke kolam terus kan pingsan. Dikasih napas buatan, dipencet hidungnya, dibuka, hidup. Ya, itu dari mana itu? Orang-orang medis belajar itu tahu dari mana? Ya dari Alkitab, tuh kan. Oh, memang Alkitab saya ini sebagai sumber ilmu, bahkan ilmu medis, ya. PCR atau pertolongan pertama bagi orang yang kehilangan nafas. Itu seperti itu. Ini ditekan jantungnya, baru dikasih napas buatan. Ya, cucok lagi, parah. Iya, gitu, sayang bunda. Oke, saya mau bertanya lagi. Ya silakan boleh. Itu misal yang kitab Injil dengan Alkitab itu bedanya apa sih? Ya. Itu saya masih bingung. Alkitab itu adalah satu kitab yang mengumpulkan semua tulisan para nabi dan para rasul. Injil itu adalah pribadi Yesus. Gitu. Jadi Injil itu apa, Bun? Bukan kitab, sayang. Injil itu adalah Sang Mesias atau yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus. Misal Alkitab itu yang isinya kitab Taurat, Zabur dan Injil kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Alkitab itu salah. adalah kitab yang ditulis para nabi dan para rasul. Ya, penulis kitab yang ditulis oleh para nabi itu contoh kitab Yunus, kitab Yehezkiel, kitab Yeremia, kitab Obadya, kitab Ayub, kitab Taurat Musa, kitabnya Daud yaitu Mazmur, Maleaki, banyak itu kitab. Semua nabi itu yang kami sebutkan itu menulis kitab, ya. Bukan hanya Taurat, Injil dan Zabur, bukan. Ya. Kitab Yesaya. Banyak. Kitab Perjanjian Lama atau Septuaginta itu bukan hanya Taurat. Tidak, karena banyak juga orang yang Islam yang mengatakan seolah-olah kitab Perjanjian Lama itu hanya Taurat doang. Tidak. Kitab Perjanjian Lama atau Septuaginta itu banyak sekali. Gitu. Oke, aku mau bertanya misal, kan aku kan itu banyak yang bilang, nah bahwa Yesus itu adalah nabi, itu yang Isa Al-Masih, ada yang bilang itu Yesus itu adalah berbeda. Itu yang betul yang mana sih? Itu banyak yang bilang gitu, ada yang sama, ada yang berbeda. Bisa dijelaskan? Bisa. Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia atau menambahkan kodrat manusia. Kemanusiaannya itu gelarnya, ingat ya, Yesus adalah firman Allah. Firman yang tidak pernah tergerus oleh kemanusiaan. Dia tetap firman dan dia juga tetap manusia. Kemanusiaannya itu gelarnya Tuhan. Kemanusiaan sang firman yang nujul menjadi manusia itu gelarnya nabi, gelarnya rasul, gelarnya itu imam, gelarnya raja. Jadi yang mana yang betul? Semuanya betul. Sebab dia adalah firman Allah yang gelarnya Tuhan, nabi, raja, dan imam. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu Bapa, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Al-Masih itu adalah Kristus. Dia adalah nabi, raja, dan imam yang tak tergantikan. Makanya gelarnya ada Al. Al itu adalah satu untuk selama-lamanya. Al-Masih. Itu Bang Oblok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak sekali. Apakah boleh bertanya lagi? Boleh.
Oke, kejadian pasal 1 ayat 6. Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, itu memisahkan air dari air itu gimana contohnya? Ya, air yang di langit, baca lanjutnya, air yang di atas dan air yang di bawah. Coba baca lanjutan ayat 7. Dijelaskan. Kan? Oke. Misal yang cakrawala itu apa itu? Cakrawala itu inilah pemisah, itu maksudnya ini langit. Langit itu cakrawala. Itu yang misal memisahkan air yang antara. dipisah itu Baca aja bukan, ayat 7-nya. Baca ayat. bukan air yang dibelah kan? Bukan. Baca. Air dibelah, bukan. Kok dibelah tuh? Oh tuh. Coba baca dulu ayat 7-nya. Air dibelah maksudnya gimana? Air dibelah gimana itu dibelah dua? Oh, misal aku tahunya misal yang di kisah-kisah Nabi itu yang air yang bisa dibelah. Kan yang di atas. Kan dikatakan itu untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Makanya ada air hujan. Air hujan itu dari atas. Nah, kita tahu pelajaran fisika pun ngambilnya dari sini, ya. Kumpulan awan-awan, ya, itu yang membentuk titik-titik air yang membeku di atas itu. Ketika dia menguap, ya, dari ada panas dari bawah dan menguap, itu membuat titik-titik air yang adalah awan itu menjadi hujan. Itulah yang dimaksudkan cakrawala, memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Yang di bawah itu adalah yang di bumi, yang lautan, samudra, sungai, air-air sumur, air-air tanah dengan air yang di atas. Ternyata saintis sekali Alkitab kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Udah cukup itu aja. Ya, Tuhan memberkati. Oke, salam semuanya. Iya. Ada bun, air mata dipisahin. Selagi kau di bumi ada air mata, di surga nanti. Di surga nggak ada air mata sayang. Jadi nggak ada air mata di atas. Di surga nggak ada. Ya mungkin kalau menjerit-jerit keenakan bisa jadi sampai nangis. Gue juga bingung. Tapi di kitab kita kan manusia itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi nggak ada nangis-nangis keenakan, nggak ada, Mut. Menggunjing orang itu serangi dosa, memfitnah orang itu serangi dosa. Tidak ada air ya di surga nggak ada air, apalagi sungai nggak ada air yang lain bun, untung nggak kebaca. Air itu bun, itu bukan sejenis air ya, walau bentuknya cair ya. Itu memang dia memang cairan semen, tapi bukan air yang dipisahkan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 7. Aduh, malu Bunda mengatakannya. Bunda kayak teringat susu orang begini ya kan. Oma jam siapa ya? Liquid ya. Liquid itu ya cair, bejir. Aduh. Manusia sembah manusia. Yes, kenapa? Iri, bilang bos. Air keringat, Kak. Keringat apa? Keringat apa? Keringat dingin. Air liur lagi, ya Allah. Ini kalian jenis-jenis air, ya Thailand tuh nggak ada tuh. Soalnya kau belum ngasih aku paus tuh, jadi aku nggak bisa. Kalian ya, memang otak kalian ya. Kalau udah bicara itu cepat kali. Keringat enak, baru tahu gua. Keringat itu asin sayang.